Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana binurihi wa min nurihi wa hadana aidan linurihi بإرشاد حبيبه نور الأنوار سيدنا محمد ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, yang sama-sama kita ta'zimi para buya. Semoga beliau-beliau yang berkhidmat mengajar Allah berikan kesehatan, keikhlasan, keberkahan lahir dan batin. Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi murid-muridnya, dan semua yang berjuang, yang menyokongnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuk kepada syarah salawat masyisiyah. Salawat apa? Masyisiyah, yang ada di kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Ramai kali pasar ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Ana astamilu. Kita akan mengambil ini di setiap tokoh ini hampir semuanya mensyarah salawat dan kebanyakan mensyarah salawat masyisiyah. Masyisiyah berarti dari Imam Abdussalam Ibnu Masyis ya. Beliau adalah guru yang dicari-cari oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi Imam Syadzili ini orang Maghrib, tapi Maghrib Adna ya. Kemudian mencoba mencari wali kutub ke Baghdad. Kata wali kutub di Baghdad, wali kutub kamu di Maroko sana. Maka dia bergerak, maka melewati kampungnya sampai di Maghrib Maroko hari ini. Berjumpalah Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Abdussalam Ibnu Masyis. Nah, Ibnu Masyis inilah yang menghantarkan beliau ke bab hadiratul hadirah, lalu diterima oleh Allah karena diajarkan hakikat dirinya yang sebenar, dirinya yang sejati. Salah satu salawat yang paling berkesan dari ajaran Ibnu Masyis, jadi ada yang mengklaim bahwa salawat itu hanya boleh yang ada di hadis Nabi. Ente lupa, salawat ahli riwayat itu ditemukan di hadis-hadis Nabi. Sedangkan salawat ahli hakikat, karena Nabi tidak pernah mati secara rohani, masih boleh nggak Nabi mengajarkan salawat? Aklan, secara akal masih, apalagi secara ruhan. Oleh karena itu, hatta Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah, beliau menulis salawat sendiri yang tidak ada di hadis manapun. Maka ini tantangan untuk semua yang mengatakan tidak boleh menggubah-gubah salawat. Betul, imam itu tidak menggubah salawat, tapi dia diilhami, mendapatkan ilham, hadiah salawat. Oleh karena itu, sering saya kasih pertanyaan, kalau orang pulang dari Jogja, oleh-olehnya apa? Pulang dari Mekah, oleh-olehnya Zam-zam. Pulang dari Madinah, kurma. Kalau pulang dari alam zahir, oleh-olehnya zahir. Kalau pulang dari alam yang tidak zahir, alam malakut,
oleh-olehnya zikir. Dari alam jabarut, oleh-olehnya ilmu. Dari alam lahut, hakikat. Ilmu tentang hakikat-hakikat. Kalau dari terus ke atasnya, itu tingkatan-tingkatan keilmuan. Ya. Para aulia itu, kita lihat nih oleh-oleh dia dari mana nih. Coba lihat sholawat dia, coba lihat karya dia tentang ilmu tentang Allah. Nanti kelihatan ini dari alam mana. Jadi kalau ada yang mengalami, aku ketemu sosok ini, terus dia ngajarin zikir, itu alam malakut. Kalau malakutnya sahih, jangan-jangan syaitan. Itu sebabnya, walaupun sering mengalami mimpi-mimpi ketemu orang soleh, kalau tidak bermursyid, anggap saja itu halu. Anggap saja itu hiburan. Tapi kalau sudah punya mursyid, punya syekh, ada riyadhah latihan yang dilakukan, ada mujahadah kesungguhan yang dikerjakan, ada wirid yang diijazahkan, lalu bermimpi. Itu namanya mubasyarat, kabar gem. Itulah yang disebut oleh Imam An-Nasafi tadi, ilham atau mimpi tidak menjadi ilmu kecuali ada yang menguatkannya. Nah, ini tambahan dari kita. Dia hanya pengkhabaran. Oleh karena itu, la nahkum ahadan birru'ya wal ilham wal manamat, ya. Kita enggak menghukumi ketinggian orang, keilmuan orang berdasarkan mimpi-mimpinya. Jadi tolong antum kalau punya mimpi, catat ajalah setor ke Buya, enggak usah cerita ke saya. Ya, kalau mimpi. Karena mimpi itu bukan usaha kita. Mimpi itu wajib disetorkan kepada mentor khalifah suluk di masa suluk. Di masa apa? Karena nanti guru atau mentor-mentor wakil-wakil guru akan cek ini rohani muridnya lagi yang terdalamnya sedang apa. Walaupun guru-guru kadang diizinkan Allah, ya Allah kasyafkan batinnya lalu merasakan yang terasa pada kalbu murid. Tapi sebanyak itu murid, masa kalian egois terus ngomong gini, ya guru juga tahu isi hatiku. Itu nggak baik ngomong begitu. Ya, ada yang ngomong begitu? Nggak baik ngomong begitu. Yang tahu isi hati hanya Allah. Guru diberitahu Allah. Paham ya? Nah, pengkultusan guru inilah yang kita lawan hari ini. Ya, kita nggak mau murid-murid thariqah kayak pengkaji-pengkaji tasawuf menambahkan dalam akidahnya sesuatu yang nggak sesuai dengan akidah ahlus sunnah, bahwa guru mengetahui yang gaib. Tidak. Saya sudah berguru ke banyak masyayikh dan dia tidak satu pun mendakwa dirinya tahu yang gaib. Yang ada mereka mengatakan kalau Allah singkapkan. Kalau Allah nggak singkapkan, Allah tidak buka, ya nggak kebuka. Mau wiridan 1000 kali, 2000 kali, 7000 kali nggak ngefek. Ya. Jadi jangan terlalu overestimate terhadap guru. Cuma guru ente kalau dekat sama Allah kan sering diberitahu, itu aja masalahnya. Ya. Kita insya Allah akan mencoba membaca syarah salah satu wali yang ummi, tapi disalin oleh muridnya namanya Ibnu Mubarak. Nama wali Allah itu adalah Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini halamannya di sini 319, Bu ya. Ya, 319. Beliau adalah guru dari At-Tazi, Abdul Wahab At-Tazi punya murid Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi yang mendirikan Thariqah Ahmadiyah Idrisiyah, Thariqah Sholawat. Ini yang berkembang di Negeri 9, Negeri Minangkabau 9, ya. Di Seremban itu 7 atau 9 generasi. Jadi generasi pertama agak ke pedalaman, saya ziarah Syekh Jamaluddin, saya nggak saya namanya, Minangkabau ya, Minangkabau Malaysia. Dia ambil dari Timur Tengah, pulang, anaknya terus lanjut sampai 7 generasi bermakom di satu tempat. Thariqat Idrisiyah dan Darawiyah. Cuma dari kampung namanya Linggi, maka disebut Linggiyah. Ya.
Kita diundang dan jumpa beberapa ininya. Dan ada yang ada dari zuriatnya, ya. Ada juga yang mengupgrade kembali ke Syekh Tazi yang masih hidup sekarang, Tazi yang saghir, namanya Datuk Fuad. Ya. Datuk Fuad ini kemudian punya murid di beberapa tempat, termasuk di Sulawesi Selatan. Ya, mertua dari Kak itu ya, hadir kah? Oh hadir ya. Kak Yuli itu ketua MUI dari Kota Makassar, ya, Kiai Baharudin. Beliau diangkat jadi pemimpin Thariqat Idrisiyah, Ahmadiyah, Muhammadiyah Indonesia. Ya, Idrisiyah ini dikenal juga dengan Sanusiyah, karena Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi punya murid namanya Muhammad Ali As-Sanusi. Tapi Sanusi ini sudah mix 40 thariqah juga. Jadi agak berbeda sedikit Idrisis yang jalur murni biasa dengan Idrisis Sanusi, udah beda sedikit. Nah, yang ada di Tasik itu sepertinya Sanusi, ya. Yang dulu Syekh Abdul Fattah yang dulu pendiri Tomboro, awalnya dia Idrisiyah ya, lalu kemudian convert ke Naqsyabandiyah, dan sekarang jemaat dia mau jiwa terbuka, ada jemaat tabligh, dia mix kan, salawat Idrisiyahnya masih ada, zikir khafinya Naqsyabandi, pergerakannya jemaat tabligh. Itu yang di Tomboro hari ini. Ya. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi ini dia juga muhaddis, dia juga mufassir. Dia belakangan masih jumpa dengan generasi-generasi Syekh Samman. Ya. Nah, jadi itu bagian dari Nahdhah Nur Muhammad. Kajian Nur Muhammad ini bangkit setelah Syekh Samman buka kitab yang judulnya An-Nafahat Al-Ilahiyah fi Kaifiyat At-Tariqah Al-Muhammadiyah. Jadi Syekh Samman tidak menyebut tariqahnya Sammaniyah, dia menyebut tariqahnya apa? Karena kajiannya Nur Muhammad SAW. Imam di Madinah. Gurunya Mustafa Al-Bakri yang kitabnya dipakai di Jati Kramat, yang pengajarnya Buya Zul Asfi. Sedangkan kitab nafahatnya Upin-Ipinnya, Buya Aldo. Jadi Jaliyah Al-Wasiyah itu dia ngajarin Buya Asfi, si Upin. Yang ngajarin nafahatnya si Ipin, Buya Aldo. Ya. Alhamdulillah ya. Yang lalu agak loncat dikit ke Insan Kamil versi muhaddis sufi itu Buya Yunal di Jati Kramat. Nah, kembali lagi ke Thariqat Samaniyah yang ngajarin kitab Hidayatus Salikin Buya Mursal. Itu juga Thariqat Samaniyah. Dan yang saya khidmatkan juga kitab Tawassul Sama, ya, karena Jati Kramat Thariqatnya Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, As-Suhrawardiyah. Itu thariqahnya. Loh, orangnya kok di sini kok thariqatnya lain lagi? Ente kalau aneh kasih tahu nih rahasia thariqat ya, sama aja ke atasnya kan Nabi Muhammad. Ini rahasia kita-kita aja ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh ummiyan. Dia nggak bisa baca. Dan dia mengatakan, Syaikhi Khadir alaihissalam. Guruku adalah Nabi Khidir. Gimana tuh? Ente percaya nggak? Karena kata teman aneh, Nabi Khidir udah mati katanya. Astagfirullahalazim. Aswaja itu. Ustadz Aswaja meyakini Nabi Khidir mati berdasarkan riwayat hadis, gak nyambung. Urusan Nabi Khidir bukan urusan hadis, urusan pengalaman rohani. Hadis itu temuan empirik, Nabi Khidir itu temuan spiritual. Secara epistemologi nggak nyambung. Jadi kalau ada orang bilang, Nabi Khidir mati, ya nggak apa-apa, kita tanya dulu, ente dalilnya apa? Pakai apa? Pakai hadis ya, sudah, kita nggak ada masalahin. Tapi kan ilmu tidak hanya riwayah, ilmu ada yang aqliyah. Jika Allah sanggup memanjangkan iblis umurnya sampai hari kiamat, Allah sanggup nggak memanjangkan umur Nabi Khidir? Berarti secara akal masuk? Dan secara tajribah ruhiyah, pengalaman rohani, mutawatir setiap masa orang berjumpa Nabi Khidir, dan itu yang jumpa wali-wali besar.
Cuma kan ente baru percaya kalau dia udah meninggal. Meninggal dulu dia baru diceritain orang ini ketemu ini ya. Beliau ini mirip dengan siapa? Al-Mursi, murid dari Syazili. Ketika ditanya, karyamu apa wahai Tuan? Apa jawabannya? Sama. Karyaku adalah sahabat-sahabatku, muridku. Beliau ummi, mungkin nggak baca kitab? Enggak. Mungkin nggak nulis kitab. Tapi dia diminta ngajar. Dia kalau ngomong pengajiannya nggak ada seramai-ramai gini, keramaian nih ngajinya. Dia paling berdua bertiga, dia jelasin makna ayat. Dibacain ayat, dia diam sebentar, nanti dia jelasin. Bacain selawat wiridan, muridnya tanya, Tuan Syekh ini maknanya apa? Dijelasin. Dia ngambilnya bukan dari Google. Kalau ente kan Ustadz Aswaja, tapi ilmunya dari Google. Sama aplikasi yang ada di Play Store. Pantesan nggak ketemu-ketemu Nur Walayah itu. Ya. Kapan kita menggali ilmunya dari kolbu? Kapan gali ilmunya dari sir? Kapan gali ilmunya bukan lagi dari hasil bacaan buku? Ini kan cetakan, bisa jadi salah baca. Kalau yang turun ke sir kan nggak pernah salah. Yang turun ke fuad aja insya Allah sahih. Tapi harus dikuatkan sirrullah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, tidaklah fuad. Nah, syaratnya kalau fuad itu kolbunya kolbu. Kolbu nurani itu punya kolbu namanya fuad. Dia kalau memandang, pandangannya pasti sahih. Maka dzabal fuadu ma ra'a, tidaklah berbohong, tidaklah tertipu si fuad apabila dia memandang. Syaratnya sudah memandangkah fuadmu? Wa fi anfusikum afala tubsirun, itu dia. Di dalam dirimu apakah engkau tidak memperhatikan, memandang? Nah, beliau ini Masya Allah ya, dipuji gurunya, dikagumi oleh murid-muridnya. Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kalam-kalam dia dikumpulkan dalam satu kitab judulnya Al-Ibriz, setebal ini. Disitulah pertama kali saya membaca kalimat bahwa seorang manusia punya nama langit tinggi, ada nama rendah. Istilah nama tinggi, nama rendah. Kalau Syekh Abdul Qadir kan nama murad, nama murid. Kalau Syekh Najmuddin menyebut ismul ghaib, nama gaib. Sampai diribat kita sebut nama ruh, nama sir, nama fuad, nama kolbu, ya bolehlah. Kan istilah doang. Kita kan bikin istilah kerjaan kita di kampus, ya. Alhamdulillah kita dosen metodologi penelitian. Bikin-bikin gaya-gayaan, metode itu kita coba-cobain. Dan kita juga dosen filsafat ilmu. Bagaimana cara menyegarkan ilmu pengetahuan nih, biar gak mentok. Metodenya diuji lagi, begitu kerjaan kita. Ya, nggak ada namanya ilmu yang berhenti. Ya, alhamdulillah, disitulah ada insaf, kesadaran kita. Oh, ilmu ini nggak terbatas apa yang dibaca, apa yang difikirkan, apa yang dieksperimenkan di lab, tapi apa yang dirasakan itu lebih mahal. Ya, pengetahuan tentang cinta dari buku, C-I-N-T-A. Ente baca 1000 buku, sudah paham belum apa itu cinta? Kita tambahin deh, jatuh cinta. Atau nanya ke orang yang merasakannya, kita kan menggebu-gebu ya, bingung. Enggak juga paham-paham. Mau 1000 kitab dibaca tentang apa rasanya jatuh cinta, itu enggak merasakan jatuh cinta kalau memang belum cinta. Terus gimana biar valid? Yang paling valid yang baca buku 1000 kitab tentang cinta, atau yang memikirkan tentang cinta dan jadi disertasi dan tesis, atau yang masuk di lab, denyut jantung, frekuensi, gelombang otak, dan reaksi kimia ketika seorang jatuh cintrong. Atau ente jatuh cinta, mana yang lebih valid? Mana yang lebih valid?
Itu maksud Imam Ghazali, ilmu yang paling valid, yang engkau rasakan sesuai dengan medianya. Sesuatu yang fisik dengan empirik, baca indera, suatu yang rasional dengan akal, suatu yang dapat dicoba, dites dengan mujarrabat, tajribat, ya, tes, trial, sesuatu yang sifatnya metafisika, lakukan pengalaman spiritual, percobaan spiritual. Kata Imam Ghazali, yang paling mirip dengan rohani itu adalah ilmu terapan di lab. Bedanya yang diuji coba itu fisik, dengan teori fisik. Ini teorinya apa? Diuji teorinya dengan percobaan-percobaan kimiawi. Lain dengan rohani. Quran menyebut nama Allah hati tenang. Coba ente zikir, nyebut nama Allah. Pada angka berapa hati tenang? Hasil temuan itu muncullah kemudian 5.000. Makanya zikir di kolbu, kenapa mesti 5.000? Itu titik tenang seseorang. Kalau nggak tenang juga, berarti ente belum nyebut nama Allah. Berarti nyebut Allah. Padahal yang benar Allah. Kalau saya cukup sekali, insya Allah saya tenang. Sebut sekali. Karena kelafaznya sekali. Kul huwallahu, itu sudah nikmat sekali sudah. Gimana ente? Kenapa kita beda? Emang iman kita beda? Kan iman kita sama. Sama ahlu sunnah, thariqahnya sama. Coba baca. Allah. Tuh nikmatnya kan. Orang kalau nggak pernah talqin, nggak bisa merasakan itu. Coba lagi. Allah. Bid'ah. Ya salah. Bayangkan. Senikmat itu zikir. Terus ada orang mengatakan, Qala Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, zikrullah mufradan bid'ah. La yaf'alhu ahadun minat tabi'in wala sahaba wala Rasulullah. Nabi enggak pernah lakukan, sahabat enggak pernah lakukan, enggak pernah, itu bid'ah. Ente udah ngerasain nikmatnya. Kira-kira mungkinkah yang senikmat ini Nabi enggak pernah lakukan? Itu klaim Ibnu Taimiyah. Maka dibantah oleh Ibnu Athaillah Sekandari. Masuk penjara dia. Berapa kali dia masuk penjara dan meninggal dalam penjara, ya. Allahumma firlahu. Semoga Allah ampuni Ibnu Taimiyah. Niatnya baik, pemurnian tauhid. Tapi tauhid di sininya belum murni-murni amat. Ya, kata Imam Subki, ilmuhu akbar min aqlihi. Ilmunya lebih besar daripada akalnya. Itu kan ejekan Subki. Kalau saya nggak nyampe, ya orang itu bisa salah toh. Dan Ibnu Taimiyah, ente bisa bayangkan, 4 mazhab memenjarakan dia. Mazhab itu setara dengan jaksa dulu. Ada 4 orang menuntut semuanya. Wahai Tuan Sultan, penjarakan dia. Alasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk penjara. Apa 4 mazhab ini orang-orang, ini mayoritas ulama loh. Mereka ini orang sesat. Yang benar cuma Ibnu Taimiyah. Ini pertanyaan Syekh Hasan itu kepada kami. Menurut ente siapa yang sesat, kata dia. Waduh gawat juga nih. Saya nggak sampai berani mengatakan Ibnu Taimiyah sesat. Cukup katakan keliru. Ya, cukup katakan apa? Keliru. Ya. Al-Imam Abdul Aziz Dabbagh, beliau ini meskipun seorang yang ummi, tapi dia sekali dengar kitab, hafal dia langsung. Dia dengar hikam, dia langsung hafal hikam. Jadi hafiz hikam. Quran dia hafiz. Dia hafiz Quran tapi nggak bisa baca. Gimana tuh? Baca tulis. Dia banyak hafal hadis tapi tidak mengerti ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitabnya. Karena dia nggak bisa baca kitab. Ada loh ilmu begitu. Oke, kita masuk ke kitab selanjutnya, ya.
Ada sebenarnya beberapa hal yang unik lagi yang mau saya sebutkan tentang Abdul Aziz Ad-Dabbagh, tapi nantilah ya. Salah satunya yang penting itu ruh-ruh terdahulu kalau Allah turunkan kembali, dia akan ngaji kepada ulama-ulama sekarang. Itu perkataan Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kenapa? Alasannya ilmu yang dahulu sudah ketinggalan, di-upgrade sekarang sebagaimana pengetahuan kita terhadap ilmu yang zahir berkembang nggak hari ini? Berkembang, ilmu rohani juga sama. Yang tidak berkembang flat itu hanya syariat. Fikih berkembang nggak? Apa beda fikih dengan syariat? Fikih itu wahyu Allah, hukum Allah. Kalau syariat itu hukum Allah, wahyu. Kalau fikih pemahaman terhadap wahyu yang berkaitan dengan realita. Di masa Rasulullah adakah orang belanja lewat GoFood, Tokopedia, Shopee? Yang ada cuma baik salam. Baik salam itu apa? Kita sebutkan kriterianya, terus kita bayar, barangnya sampai. Sekarang lebih canggih fotonya. Lebih valid mana? Kriteria atau foto? Foto. Maka jual beli online hari ini itu dia furu atau mulhaqat min aqdis salam. Dia cabang dari transaksi namanya salam. Yaitu waktu transaksi barangnya nggak ada. Kalau barangnya ada, transaksinya dalam fikih disebut dengan bay, jual beli atau barter. Kalau barangnya nggak ada, tapi kriterianya jelas, disebutnya apa? Kalau bahasa ente pesanan. Salam itu nyerahin. Yang ini nyerahin kriteria, yang ini nyerahin duit. Itu salam. Gitu. Itu tidak ada di masa Rasulullah seperti Tokopedia hari ini, yang ada cuma seperti itu. Awal-awal muncul GoFood, banyak yang membid'ahkannya, mengharamkan bahkan. Ya, alhamdulillah MUI kita nggak gampang dibisikin ya. Dikaji, oh ketemu bahwa itu tidak haram. Dulu dia mengharamkan naik ojek online, jadi jalan kaki mulu dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi dulu Imam Ghazali itu pernah ngomong, Jibril itu lebih alim dari para nabi. Yang bantah salah satunya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Jibril mau ribuan tahun gak akan mencapai satu makom kenabian, kerasulan. Nah itu Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya, salah satunya. Ada beberapa cuplikannya di sini. Kita masuk ke sholawat Masyisyah, udah 8:30, gak tahu sempatnya berapa potongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 319. Ma dzakarahu fi syarh salatil Masyisyah lil kutubil kamil al waris al wasil al muwassil. Ada wasil, ada muwassil. Wasil orang yang sampai kepada kesadaran bertuhan. Kalau muwassil, dia tidak hanya diri yang sampai, dia mampu menghantarkan orang ke tempat makom yang dia sampai. Itu muwassil. Maulana Abdussalam ibnu Mashis. Abdussalam ibni Mashis qaddasallahu sirrah. Apa salawatnya? Allahumma salawat Masyisyah, Allahumma salli ala man minhun syaqqat al-asrar wan falaqat al-anwar wa firtaqat al-haqa'iq wa tanazzalat ulumu Adam fa'ajazal khala'iq. Nah, kita langsung ke halaman 320 penjelasannya. Qala Ibnul Mubarak rahmatullah alaih, sami'tuhu, aku mendengar beliau mensyarah lafaz pertama. Allahumma salli ala man minhun syaqqat al-asrar. Ternyata ini di riwayat Abdul Razak Musannaf yang tahqiq terakhir itu ketemu ya, ada riwayat begini.
Jadi ini bukan buatan dia cuma gabungkan dengan kalimat yang lain. Ya Allah, sampaikanlah salawat, rahmat, ala man minhun syaqqat al-asrar. Terhadap sosok yang darinya terbitlah asrar, rahasia. Berarti Nabi itu apa namanya? Manba'ul asrar. Idzan syaqqat fa summiya Allahumma shalli ala man minhu in syaqqat al asrar. Apa arti asrar? Kerahasiaan. Kerahasiaan. Hakian an Sayyidi Muhammad al-Karim al-Basri anna Allah tabaraka wa ta'ala ma'arada ikhraj barakatil ardi wa asraraha mithla ma fiha min al-uyun wal-abar wal-anhar wal-ashjar wal-thimar wal-azhar. Tatkala Allah mau mengeluarkan berkat di bumi, keberkahan bumi sifatnya fisik. Air mengalir, air hujan, sumur, ya, buah-buahan, bunga-bunga, pepohonan-pepohonan, ya, penghijauan-penghijauan, itu disebut dengan keberkahan bumi. Arsala sab'ina alfa malakin illa sab'ina alfa malak. Allah utuslah 70.000 malaikat kepada 70.000 malaikat. Ila sab'in, ya, kepada 70.000 malaikat. Thalasa sab'inat minal uluf, 70.000 dari ribuan. Fanazalu yatufuna bil ard. Mereka bertawaf di permukaan bumi. Berarti ada 3 kali 70. Jadi tatkala Allah ingin menciptakan keberkahan di bumi, Allah kirim 7 kali 70.000 malaikat. Ngapain mereka? Disuruh tawaf di bumi. Nah, disuruh tawaf di bumi. Kelompok pertama tawaf, yadhkuruna isman nabi. Mereka sedang tawaf yang dibaca nama nabi. Maka tadi wiridan kita baca nama nabi, ya. Jadi jangan ente kira itu bid'ah. Itu wiridan malaikat supaya bumi diberkahi. Sayyidina Adam ketika melirik ke pepohonan surga, buah-buah surga, dedaunan surga, semuanya bertuliskan asmaun nabi sallallahu alaihi wasallam, nama nabi. Melihat ke aras juga nama Allah, lalu nama Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Mau menikah dia dengan Sayyidatuna Hawa, maharnya sholawat menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muraduna bil ismi, yang kita maksud nama di situ al-ism al-ali, nama yang rahasianya, nama yang tingginya, bukan sekedar Muhammad, tapi nama sebelum Muhammad itu lahir. Itu disebut isim Ali. Maka nama ini terbagi 2. Nama, ya. Ada nama yang Ali. Ali itu tinggi, luhur. Ada nama yang nazil, rendah. Filosof nih, namanya dikasih ayah apa? Nama lengkap. Satra di Bangka. Ini ada ulama Bangka datang ke sini nih. Ya. Ulama ahli sunnah yang nyusup masuk ke Muhammadiyah. Itu nama dikasih ayah. Ayah tinggal di bumi. Itu namanya nama nazil. Boleh juga disebut nama munazzalat. Nama di alam tanazul, ya, nama di alam tanazul, alam ini. Ente yakin nggak sebelum ente jadi satra, apa namanya lengkapnya? Sudaryoso, nama ayah tuh.
bin Sudaryo. Sebelum itu ruh ente punya nama nggak? Sehingga dipanggil Allah, hei ruh kamu masuk ke tubuh Sudaryo. Ya masuk ke sulbinya. Nanti ketika kamu menikah, kamu akan punya anak. Namanya Satra. Kamu kasih nama. Misalnya begitu. Ilham juga kan itu. Tapi nama Nazil. Nazil itu nama Tanazulat, nama setelah turun di sini. Nama tinggi ini istilah beliau. Kita nyebutnya nama-nama ruh. Nama ruh itu banyak. Sebagaimana nama Rasulullah tadi berapa sih? 114 di situ. Yang kita nukil dari kitab Sholawat Dalailul. Ingin berkah hidupnya, baca di rumahnya nama Rasulullah. Baca itu. Ya, jangan pelit-pelit sholat ke Nabi itu. Ini amalan malaikat 70.000 pertama. Pengen berkah rezekinya, jodohnya, baca itu. Usahanya. Makanya yang diribat, yang khidmat untuk berjuang di bidang tijara, usaha, nggak boleh ikut kalau nggak sholawat 400 setiap malam. Ya, untuk dia dapat jaminan keberkahan batinnya. Ya, kalau ketinggalan qadha besok. Kita begitu, kencengnya gitu kita. Ya, kalau nggak usah ikut. Ya, pendekar akhir zaman katanya. Oke, wasab'una tsaniyah. Nah, yang 70 yang kedua, yadhkuruna qurbahu sallallahu alaihi wasallam min rabbi, menyebutkan makom-makom kedekatannya sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Wa manzilatahu minhu, dan manzilah Rasulullah kepada Allah. Ini nama Ali, ini nama Nazil ya, yang disebutkan nama Ali. Ternyata ada nama yang lain. Ya, nama Nazil di sini nanti ada nama lagi. Nama Maqamat. Wa Manazil. Ini nama juga. Nama Ali, nama Nazil, nama Maqamat dan Manazil. Contoh. Setelah tamat ini Ustadz Satra dari S1 jurusan akidah filsafat, gelarnya apa? Sarjana filsafat Islam. Ngeri kali. Orang sesat benar ente ya. S.Phil I. Itu punya gelar belakangnya. Itu salah satu nama-nama makomat. Berarti makomnya S1. Udah selesai S2, M Ahum. Masya Allah, Allahumma. Sama kita berarti. Buya Aldo tamat S3 nulis disertasi doktor, itu nama Manazil. Di kampus lektor nama Maqamat, dapat jabatan. Misalnya ketua jurusan atau direktur pasca sarjana, itu nama Maqamat dan Manazil. Maka kalau orang jumpa nggak manggil Buya Aldo, nggak gitu manggilnya, Pak Direktur, gitu manggilnya. Ya kan? Begitu manggilnya. Dipanggil dengan gelar-gelar itu juga nama. Terus kenapa orang tolak nama-nama ruh itu? Itu kan nama ruh itu yang kita maksud. Nama Ali, nama Maqamat, Manazil. Nama-nama itu yang disebut nama-nama ruh. Yang bermanzilah, yang bermakom itu ruh ente. Kalau Syekh Abdul Qadir kan bukannya sekilas aja. Kata beliau, jika murid telah lenyap dalam kesungguhannya pada iradah Allah, dia bernama Murad. Itu nama pertama. Itu nama umum. Maka Allah akan memberinya nama dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu banyaknya. Ya. Dan Allah beri lakop gelar hanya Allah yang tahu berapa banyaknya. Tapi sama kawan kita terjemahannya nggak begitu. Hanya Allah yang tahu namanya.
Terus kenapa Syekh Abdul Qadir tahu gelar dia? Kalau hanya Allah yang tahu. Dan kita disebutkan di buku maksurat kita, ada sekitar 100 ya, lebih. Sekitar 100 nama-nama gelar kerohanian Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan semua nama itu sebenarnya merujuk kepada Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ente salah faham. Nama-nama itu sebenarnya bagian dari nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70.000 yang ketiga, tusalli alaihi salatu wassalam wa nuruhu sallallahu alaihi wasallam ma'at tawaif ats-tsalas. Bersolawat ya kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuruhu, dan nurnya Nabi membersamai ya ma'at tawaif ats-tsalas, bersamai 3 kelompok itu. Jadi baik yang baca nama, yang menyebutkan gelar, yang menyebutkan ahwalnya, sifat-sifatnya, dan berselawat kepadanya secara mutlak, itu nurnya membersamainya. Maka inilah rahasia kenapa kalau orang serius, ini dia cuma nasyid-nasyid doang dia posting. Dulu gak posting rekaman, jadilah Haddad Alwi kan. Sulis, apa lagi? Apa tuh Bu ya? Wafik Aziza, zaman-zaman umur-umur kita Bu ya. Kan kelihatan umurnya ada tua tuh. Kalau anak-anak sekarang apa? Nisa Sabian gitu ya. Maher Zain, Alma, apa lagi? Maher Zain mah tua itu. Apa? Haris, ada yang mukanya mirip sini nih. Taufik. Mirip bener ente ya. Kalau bocil-bocil lain lagi, sholawat Badar Uyus. Ya, apalagi? Yang kecil-kecil dari Palembang itu juga kan. Mereka Allah berkahi rezekinya. Betul nggak? Jadi kalau mau diberkahi, nah ini jangan salah paham ya, jangan salah jalan juga. Keberkahan itu hanya ada pada nama Nabi, pada nur Nabi, sifat Nabi, maqam Nabi. Ambil itu, ikuti itu, keberkahan pasti ikut. Tapi jangan salah paham, membacanya, mengikutinya bukan supaya dapat berkah. Berkah itu fasilitas, faidah. Yang dituju itu adalah zatnya Rasulullah SAW. Inilah perbedaan awam jadi ustadz dengan arif billah jadi ustadz. Ya, guru kita yang cerita ya. Kalau orang awam jadi ustadz, kamu mau nikmat tambah, syukur. Maka dia bersyukur supaya nikmat kalau enggak nambah, berarti enggak syukur. Lain dengan orang kenal Allah. Yang disebut bersyukur itu, engkau memandang bahwa yang memberi nikmat itu Allah. Beda tuh? Beda nggak? Maka yang disebut bersyukur itu, nikmat nih sama-sama. Kita kenal orang yang ngasih, dikasihnya 100.000. Ama orang nggak kenal, dikasih 100.000. Gak usah duit deh, bunga lah bunga. Kalian dikasih bunga sama orang gak dikenal, bingung kan? Buang aja, gitu kan? Dikasih bunga nih, Naomi dikasih bunga oleh seseorang yang di kolbunya ada yang di dalamnya. Gimana Naomi? Artinya bunganya tembus ke dalam kolbu. Gimana? Gimana Tias? Pernah mengalami? Ica kayaknya nggak pernah ngalamin ya. Siapa yang ngasih bunga itu? Siapa yang tanggung jawab sini? Ente tanggung jawab. Jadi ketika kita kenal yang ngasih bunga dan kita suka sama dia, itu bunga paling harga cuma 20.000, rasanya 2 juta. Ya, la in syakartum la azid. Kalau kamu memandang bahwa nikmat itu dari Allah, rasa bersyukur itu akan membuat kualitas nikmat itu terasa.
Cuma karena orang tidak kenal siapa yang memberi, bunga doang, taruh. Beda, ya. Itu perbedaan-perbedaan tipisnya, ya. Jadi yang disebut bertambah itu, yang paling pertama adalah ini pemberian terasa besar gitu. Jadi kalau orang tidak kenal siapa yang memberi dia, itu pemberian gak terasa besar. Oleh karenanya sebelum berguru, kenapa kita mohon maaf sekali banyak orang minta talqin, kita bilang ngaji aja dulu. Supaya apa? Supaya dia kenal ilmu yang mau dikasih gurunya, ilmu tentang apa. Zikir yang mau ditalkinkan itu yang disebut Allah itu mencakup makna apa. Sehingga orang gak main-main sama lafaz ini. Ya jadi mohon maaf nih Hayatul Irsyad nih Bu Yaldomi ke teman-teman, kita kenapa nggak masif kayak majelis-majelis zawiyah thariqat yang lain untuk talqin ya khususnya. Kita masif cuma di taklim. Kita nggak ada target-target satu khalifah 40 50 murid, nggak ada target. Kenapa? Yang penting di kita itu orang mengenal Allah. Sehingga kalau dia sebut nama Allah, ditalkinkan guru nama Allah itu terasa bahwa yang punya nama ini agung. Jangankan zikir 5.000, zikir 5 kali aja intinya nyebut nama Allah, kalau kenal itu cukup. Tapi karena belum ilmunya, zikir talkinnya lebih dahulu daripada ilmunya, zikir 5.000 juga nggak berefek. Nah itu masalahnya, ya. Fatakawwanat al-kainat bi barakati dzikri ismihi. Maka terbentuklah alam ini dengan berkat nama Sayyidina Muhammad. Jadi ente mandang kemana aja ada nama Rasul. Wa huduruhu bainaha. Nurnya, nur namanya hadir di seluruh partikel alam semesta. Lagi ulangi. Nur namanya, ini baru nur nama loh. Hadir, mengalir, memancar di seluruh partikel alam semesta. Kalau begitu masih perlu nggak mimpi-mimpi ketemu Nabi sebenarnya? Kemanapun memandang di situ ada nama Rasulullah. Kemanapun memandang ada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oleh karenanya berkali-kali kita katakan, ya, mimpi ketemu Nabi itu bukan menunjukkan makom, itu biasa aja. Tapi kesadaran hadirnya nur Nabi, kesadaran hadirnya nama Nabi, kesadaran limpahan-limpahan cahaya baginda Rasulullah SAW itu, kalau itu terasa di saat sadar, itulah yang disebut al-hubbu fi Rasulillah, cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Nur ini bermakna hakiki dan bermakna ghair hakiki. Nur hakiki betulan nur, tapi bukan cahaya lampu begini. Hanya Allah yang tahu makna nur di situ. Nur juga bermakna ilmu. Al-ilmu nurun, ya. La yahdi lil 'asi, kata Waqi' kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang ngotot, nggak ada tuh nur Muhammad, ya ente nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ya. Emang sebenci itu kalian ke kajian Nur Muhammad? Ya. Kalau nggak paham katakan saya nggak pernah punya guru ngajarin Nur Muhammad, sudah cukup. Nggak usah kemudian mengomentari sesuatu yang kita nggak pernah pelajari, walaupun sudah jadi ustadz ataupun profesor, walaupun doktornya di Mekah Madinah, apalagi mau doktornya di alam barzakh. Ya. Nggak ngaruh, ente kalau nggak pernah belajar nggak akan paham. Kita ngaji Nur Muhammadnya ada mursyidnya, ada guru kita yang mengajarkan Nur Muhammad. Ini salah satu kitabnya, Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya. Sedikit lagi deh, ya. Tapi sedikit nggak tahu panjang atau pendek ini. Masih kuat? Wa musyahadatuha qurbahu, menyaksikan alam, ya. Qurbahu, nah kedekatannya sallallahu alaihi wasallam min rabbih. Ya. Kedekatannya Rasulullah SAW kepada Allah.
Wa dzakaruhu 'alal ardi fastaqarrat. Mereka kalau sebut nama baginda di atas bumi, maka bumi akan tenang. Coba, ini dalilnya jelas. Nabi SAW naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, bahkan di riwayat lain Ali. Lalu Uhudnya bergetar gak? Grogi Uhudnya. Tuh Uhud bisa grogi coba. Lalu apa kata Nabi? Nabi hentakkan kakinya ke Uhud, lalu Nabi katakan, wahai Uhud, kami cinta engkau, engkau cinta kami. Tak mau getar dia. Hei Uhud, di atasmu seorang Nabi, 2 orang syahid, Abu Bakar, Umar. Itu kalimatnya. Nabi ngabarin. Apa yang dikabarkan Nabi? Kematian Sayyidina, ya, seorang siddiq wa syahidain gitu. Seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan 2 orang syahid. Nabi ngabarin cara meninggal 2 orang setelah Abu Bakar Siddiq. Hari ini orang kan mikir ya, Nur Muhammad ini teologis, bukan. Nur Muhammad bukan teologis, bukan iman. Nur Muhammad masuk kalau di filsafat namanya ontologi, falsafatul wujud, kajian asal muasal sesuatu. Dalilnya di Quran banyak. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, surat An-Nur ayat 35. Ya. Lalu Musannaf Abdul Razak kita sudah menemukan ya cetakan yang dengan tahqiq yang lengkap tentang bahwa Jabir tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang pertama Allah cipta? Ya, lalu Nabi menjawab, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah cipta, wahai Jabir, nur Muhammad dari nurullah. Itu sudah final. Ya, nanti kita kirim Bu ya, ada cetakannya, PDF-nya aja. Diteliti oleh orang Uni Emirat Arab, ketemu manuskrip lengkapnya. Itulah sebabnya kenapa hadis ini tidak pernah dimaudhu'kan oleh Imam Ibnul Jauzi di kitab Maudhu'atnya. Tidak pernah disebutkan di kitab Al-La'alil Masnu'ah Imam Suyuti bahwa itu hadis maudhu'. Tidak pernah disebutkan dalam kitab Tanzil Syari' Al-Kattani. Nggak pernah. Karena emang mereka tidak menemukannya, tapi sami'u min syuyukhi, mereka pernah dengar dari gurunya. Ya. Baru jumpa itu manuskripnya ada dan dicetak ulang. Hadisnya itu ada. Dan itu bukan masuk ke bab iman. Maksudnya apa? Falsafatul atau ilmul wujud, ontologi, bukan teologi. Ya, kalau orang nggak percaya Nur Muhammad, imannya nggak ada masalah. Cuma kedalaman ilmunya yang bermasalah. Ya, saya nggak ada urusan Nur Muhammad, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu rasulullah. Tapi kedalaman bertuhannya yang bermasalah. Ya, karena Allah menyebut dirinya Nur dan menyebut Nabi Muhammad Nur. Kurang apa lagi? Seandainya hadis Abdul Razak tuh nggak ada, udah cukup di Quran bahwa Nabi itu Nur. Lalu beliau mengatakan ya, fakultu fahadha makna qawli dalailil khairat ya, wa bil ismi alladhi wada'tahu alal lail fa azlam. Ya. Kalau baca kitab dalail, kitab salawat, itu ada doa ya. Ya Allah, kami memohon dengan nama yang nama itu engkau letakkan pada malam lalu gelaplah. Engkau letakkan pada siang jadi terang dia. Dia bacain begitu. Wala nahar fastanarat, wala sama fastaqallat, wala ardi fastaqarat. Diletakkan di langit, langit itu berdiri megah tapi tidak ada tiangnya. Pada bumi, bumi yang tadinya goncang jadi tidak goncang. Wa alal jibal farasat, ya, kepada gunung-gunung yang tertancap di bumi, wa alal bihar fafujjirat, terhadap samudra yang berombak ya. Wal uyun fanaba'at, terhadap air yang menerbitkan air, wa alas sahabi fa'amtarat, kepada awan yang asbab nurnya, asbab nama Allah, nama Rasulullah ada di situ turun hujan. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, na'am
Dzalikal ismu huwa ismu nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama yang dimaksud oleh Imam Jazuli dalam kitab Shalawat Dalailul Khairat adalah nama-nama Rasul yang ada di air, di samudra, di awan, di mana-mana. Kita tambahkan sebenarnya ya, nama yang ada pada laki-laki, pada perempuan, itu nama Rasulullah SAW. Sehingga terjadi rasa cinta, kasih, rindu. Ya. Kalau nama itu hilang, rindunya hilang. Cintanya hilang. Makanya Sayyidina Adam maharnya cukup pakai sholawat. Mana mau mbak-mbak ini sekarang maharnya sholawat? Ente bilang sholawat murah? Oh kata dia, karena dia belum mengenal Allah. Dan jangankan mengenal Allah, mengenal Rasulullah pun belum. Kalau orang kenal Rasulullah, satu namanya cukup. Ya, ente bawa nama ini kemana? Bawa ke neraka padam. Jangankan sosoknya, namanya bikin neraka padam. Gimana tuh? Khurafat, terserah ente lah ya. Kata Nabi, biadi mafatihul jannah. Di tanganku ada, bukan satu, mafatih, kunci-kunci surga. Berarti kunci surga banyak. Dan beliau mengatakan, biadi. Kalimat jar majrur didahulukan daripada subjek menunjukkan hanya di tanganku kunci-kunci surga. Sama dengan ala bidzikrillah jar majrur jar majrur dzikrillah ya. Tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kalbu jadi tenang. Ini sendiri belajar balaghah ya. Di balaghah itu enggak ada di nahwu shorof biasa itu. Itu nahwu saraf kepala ente baru pengerti. Fabi barakatihi taqawwanat al-kaidat. Dengan keberkahan namanya terberkatilah alam semesta. Maka Nabi Muhammad yang kita kenal itu jangan hanya Muhammad sosok ya. Begini nggak? Nah, gitu nggak? Sahih? Di mananya? Nyoret-nyoret ini mana tadi? TikTok lagi yang keluar. Oke. Jadi mengenal Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad di bumi itu Muhammad bin Abdullah. Dia juga orangnya. Jangan ente bedakan, tapi harus dipahami perbedaan tingkatan hakikatnya itu. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Naik, hilangin binnya. Kalau naik apa? Binnya hilang. Abdullah. Makanya subhanalladzi asra bi abdihi. Maha hebat Allah yang memperjalankan ambanya, abdihi, Abdullahnya. Ada yang lebih abstrak lagi, tapi dia hakiki, Muhammad Nurullah. Ini bukan sosok orang, ini cahaya murni. Tapi bukan cahaya yang ini sudah cahaya, nggak tahu udah turunan keberapa cahaya ini, sebagaimana api Allah sudah jinakkan, celupkan 70 kali, baru jadi api yang kita pakai hari ini, apalagi cahaya-cahaya ini. Ya. Nggak seperti yang dipahami Ustadz anti Nur Muhammad, terus kemudian semua kajian Nur Muhammad dia tolak, karena nggak paham. Bukan, masa Nabi Muhammad cahaya katanya. Ditunjuklah lampu, astagfirullahaladzim, bukan itu bro, bukan itu yang cahaya yang kita maksud. Ini yang kita sebut nur zati. Kalau ini bukan nur zati ini. Ini hanya kilauan cahaya, bukan inti cahaya. Sekarang orang sudah sampai kepada ilmu itu. Kajian atom udah berangkat ke proton, terus berangkat sekarang ke neutron, sekarang apa namanya? Kuantum.
Mungkin habis ini ada lagi nama yang baru. Tapi mereka sudah sampai berkesimpulan bahwa cahaya itu ada yang gelombang, ada yang partikel. Kalau gelombang dia bergerak, kalau partikel dia ada ukurannya. Wallahu alam, itu kan perdebatan kimiawan itu. Terus mereka sampai kepada kesimpulan bahwa cahaya itu, kalau kuantum itu dicek lagi ternyata kosong. Nah itulah kata Imam Asy'ari dulu, al-alam khuliqa min adamin. Alam itu tercipta dari ketiadaan. Ketiadaan itu Allah kasih pakaian, dia namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi. Jadi intinya itu adamun, ketiadaan. Itu berdasarkan ke Allahnya. Coba buka deh kajian-kajian kuantum. Kita bukan lagi cari pembenaran, kebetulan sama aja. Kan ilmu ini semua dari Allah, benar gak? Jangan, alirannya bukan dikotomi ilmu. Aliran kita bahwa ilmu ini sumbernya sama, yang berbeda hanya penerimaan yang berbeda. Bahasanya berbeda. Bahasa kimia telat ente. Orang kimia nyebutnya baru tahun keberapa ini? Kita kalau pakai Hijriah ini abad 15. Imam Asy'ari abad ketiga sudah menyebutkan itu. Gimana tuh? Lebih canggih yang mana? Bahwa alam tercipta dari ketiadaan. Berdebatlah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan Mu'tazilah, kata Mu'tazilah, ketiadaan itu sesuatu. Kata Asy'ariyah, ente blow on, masa tiada disebut sesuatu? Berdebatlah sampai hari ini, ternyata mereka salah paham aja. Padahal perbedaannya gak jauh-jauh beda. Kekosongan dan ketiadaan itu sama apa beda? Jadi ada yang membahasakan kuantum itu intinya kekosongan, ada yang membahasakan ketiadaan. Dikasihlah kemudian oleh Allah Nur Muhammad. Maka insyaqqat al-aswar. Terbitlah darinya rahasia-rahasia. Terkadang kata beliau, Abdul Aziz Dabbagh mengatakan, ya, waqad sabaqa kalam Sayyidini Muhammad bin Abdullah al-Ghaus. Wa qawlu li muridihi ya waladi laula nuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zahara sirru min asrar al-ardi ila akhirih. Kalau bukanlah nur Nabi Muhammad, tidak adalah sir dari asrar bumi. Bahkan yang mengingkari nur Muhammad itu juga dari nur Muhammad, dia nggak tahu aja. Ya. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu wa sami'tu marratan ukhra yaqulu fi syarhi man minhu syaqqat al-ansar innahu laulahu sallallahu alaihi wasallam ma zahara tafawutun nas fil jannah wan nar. Kalau bukan karena nur Sayyidina Muhammad, tidak ada perbedaan makom di surga. Kita tinggalkan itu. Wa sami'tuhu radhiyallahu ta'ala anhu maratan ukhra yaqul fi syarhi man minhum syaqqat al-ansar, ya, al-asrar. Ini paragraf ketiga, ya. Inna asrar al-anbiya wal awliya wa ghairahum kullaha ma'khudhatun min sirri Sayyidina Muhammad SAW. Semua rahasia para nabi, ya, nabi-nabi nih, nabi-nabi jumlahnya berapa? 124.000 dikurangi nabi satu, ya. Ini nabi, ini para nabi, termasuk di situ Muhammad bin Abdul, itu diambil dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi sebutan nabi, kalau Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Muhammad itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tapi ketika Nabi jumpa mereka, karena menggunakan tubuh jasa dia, tubuh yang nazil di bumi. Nah, jadi Nabi Muhammad waktu Mi'raj, ya, Mi'raj itu dengan kemurnian Nur Muhammadnya atau bawa tubuh bumi, ya, yang nazil. Maka Nabi menyapa Nabi Adam, semua nabi-nabi, ya akhi Adam, abi Adam, akhi Musa. Kenapa? Di sini statusnya saudara. Sedangkan di sini statusnya ayah. Nyambung? Maka beliau gelarnya apa?
Abul Nur ya, Abul Anwar atau Abun Nur. Kalau di sini aku dia saudara. Kita kalau di Haikal Nur apa? Ahadzatun Nur, Ahmad Ummun Nur, Muhammad Abun Nur, wal Mahdi Sirrun Nur. Fa inna lahu sirrain, padanya ada dua rahasia. Satu musyahadah. Nah, pada Nur Muhammad itu ada dua rahasia. Satu, rahasia musyahadah, bertatap-tapapan menyaksikan Allah. Yang kedua, yahsul min hadha sir wa huwa maksub ya, hirfatul harf ya. Ya, kita sebut hari ini barangkali ya, ilmu barangkali ya, kita sebut ilmu saja. Musyahadah ini diberi mauhub, sedangkan ilmu bita'allum dicari. Itu perbedaannya. Ya. Sudah jam 9 lewat ya. Inti kajian kita malam ini baru potongan pertama daripada syarah salawat masyisyah. Nanti tolong diingetin Bu Yunal, baru di kalimat, satu kalimat ya, bahwa nama Sayyidina Muhammad SAW itu adalah sirrul barakat fil alam atau fil kainat ya. Boleh kita sebut kalimatnya ya. Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam sirrul barakat fil kainat. Ini kesimpulannya. Nama-nama beliau adalah rahasia keberkahan di alam semesta. Alam semesta itu semua yang dicipta dari ketiadaan menjadi ada. Berarti dari awal yang dicipta Allah apa, sampai terakhir nanti Allah cipta apa. Dia tidak ada, jadi kalau dibuat turunannya, ma min kainatin illa wa fihi siryani asma'ihi wa fuyudati yakni nurihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu benda pun, satu biji partikel pun, satu pendaran cahaya pun kecuali itu mengalir nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengajak dengan penuh kewarasan dan rasio, rinduilah Rasulullah dengan akal, fikiran dan hatimu, dengan jalur ilmu, bukan kemudian merinduinya jalur mimpi-mimpi. Ya, mimpi itu hanya hadiah, syukur-syukur, ya, diberikan kesadaran mutlak. Maka Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam, siapa yang jumpa aku dalam tidur akan berjumpa denganku dalam keadaan jaga yaqzah. Itulah melihat yaqzah itu ada dua juga, melihat mathaliyahnya, surahnya, perumpamaan jelmaannya. Ada yang melihat nurnya sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan oleh guru saya, baru ketemunya udah 2019 ya. Kata guru kita, la ru'yatu ruhihi. Yang ketiga melihat rohnya. Ya. Tapi itu bukan pencapaian saya. Yang Allah berikan melihat surahnya seperti yang disebutkan oleh hadis persis sama, melihat nur zatnya seperti yang disebutkan di Quran, di hadis ya. Tapi kalau melihat ruhnya, ya wallahu a'lam bishawab. Ya, kita serahkan, karena di atas langit ada, langit ilmu Allah ini maha luas. Jangan sampai pengalaman kita kemudian kita jadikan alat mengukur orang lain. Dan kita husnuzon, siapa tahu setiap orang nyimpan rahasia-rahasia. Ya. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua,
berkahi siapapun yang hadir, ya, yang wakaf, yang berjuang, berkhidmat, bil khusus para buya, para muallim. Semoga Allah jaga mereka. Amin ya rabbal. Ini buya-buya ini kalau mau gengsi nggak mau ikut ngaji. Tapi buya-buya ini menghancurkan egonya dan satu makom duduk sama antum kan. Ya, padahal badannya udah capek-capek ya. Kasihan yang ngeliat buya-buya ini, ngantuk-ngantuk. Ya, habis ngajar dengerin. Kalau ente kan datang sih mau ngaji aja kan. Ya, jangan lupa setiap hari doain. Ah, ini ada yang bertanya, kalau saya talqin sama Buya Asfi, sama Buya Aldo, posisi Ar-Razi di mana? Itu aja kok repot. Itu aja kok repot. Kami ini satu. Sebutin satu cukup, sebutin semua bagus. Ya. Siapa yang mentalkin kalian, baca doa untuk dia. Itu cukup. Langsung katakan dan guru-gurunya sampai Rasulullah. Itu gampang kan? Susah amat tawasul. Ya. Kepada ruhaniyah guruku dan semua guru-guru dia sampai ke Rasulullah, kan mudah itu. Itu metode kiai-kiai Jawa tuh ya. Wa arwahi syuyukhihi ila muntaha gitu. Begitu di Jawa tuh. Kita baru dapat juga ternyata itu istilah Imam Zarqani itu ya, yang mensyarah Al-Baikuniyah ya. Jadi kalau yang sudah talqin jangan bingung. Terus saya robitohnya ke siapa? Ya Allah, masih nanya lagi. Siapa yang mentalkin robitoh ke dia? Itu sama dengan robitoh dengan guru-guru yang lain, sama semua. Kami ini semuanya dari Nur Muhammad SAW. Maka bagi saya nggak penting kalian ganti robitoh, nggak penting. Semuanya Nur. Oh gimana kata guruku nggak boleh ganti robitoh? Ya gurumu belum ngupdate kajian Nur Muhammad, itu aja masalahnya. Ya. Maka siapapun terbayang di pikiran tentang citra seorang soleh wali Allah itu Nur Muhammad semua. Walaupun rupanya rupa satra. Rupa, siapa lagi? Rupa irsyad. Yang penting suatu kebaikan itu Nur sallallahu alaihi wasallam. Jadi global, Nur itu lebih. Kullu khairin fahuwa min Nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Lebih kurang itu semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi